Ngobras, Ngobrol bebas. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial yaitu dari Getskessus yaitu Mr. Getske. Halo Mr. Getske, apa kabar? Halo, selamat sore. Kedengeran nggak? Iya, Ya, kedengaran Kak. kedengeran. Baik, Mr. Getske ini adalah sosok inspiratif di balik suksesnya Getske yang tembus pada pasar global. Dia seorang entrepreneur, kreator sepatu keren, sekaligus konten creator yang sering banget sharing soal bisnis dan branding di media sosialnya. Baik, Mr. Getske apakah siap untuk spill dari kesuksesan Getskessus pada sore hari ini? Siap, insya Allah siap. Cuman bukan berbagi kesuksesan, tapi ini sharing ya namanya. Kan Ya, sukses makin tatih ya. kita sharing bersama ya. Iya, betul. Ayo lanjut, gimana? Oke, baik. Untuk teman-teman yang baru bergabung, mungkin bisa tap-tap love di kolom komentar ya, teman-teman. Oke, eh, brand Getske atau yang dimiliki oleh Bapak Azam Riyadi nih ya, itu tadi kita sempat tanya nih kan, jadi Pak Azam ini dulunya alumni Politeknik ATK. Nah, boleh nggak ya Pak ya, kira-kira ngasih pengalaman gitu dulu pas kuliah di Politeknik ATK kayak gimana tuh Pak? Gitu. Oke, sebelumnya selamat sore semuanya. Selamat bergabung, selamat berjumpa kembali. Lama sekali saya nggak online ya, live online di IG. Dan sudah cukup agak lama juga saya vakum dari konten-konten juga karena agak berbelok sedikit kesibukannya. Cuman sekarang-sekarang udah bisa mulai dinetralisir lah. Baik, sebelumnya mungkin yang kalau di saya mungkin udah banyak yang tahu, cuman kalau di ATK ya di Politeknik ATK, karena saya old generation ya, termasuknya gen old kita. Jadi saya angkatan di 95, Wah, angkatan 95 itu oh angkat iya, Iya, mungkin Mbak Salsa baru lahir mungkin. belum, Oh, belum belum lahir. lahir. belum. Jadi angkatan 95 itu generasi emas karena yang numbangin Orde Baru kan kita. Jadi saat reformasi kita di 98 ya, 98 itu semester 3. Jadi lagi hit-hitnya itu yang kita mulai masuk di situ dulu namanya masih belum politeknik ya, masih akademi ya dulu. Di tahun segitu kita kampus masih di Ngoto ya di Jalan Bantul, di Jalan Parangtritis. Nah, ini yang pengalaman saya untuk kuliah. Kalau kuliah mah standar-standar aja ya, pinter enggak, bodoh enggak itu udah standar lah itu. Kalau bodoh ya nyatanya lulus, kalau pinter nyatanya telat lulusnya. Nah, gitu. Jadi kalau secara akademik mungkin saya tidak menjadi role model kalau secara akademik karena emang kurang maksimal. Kalau secara IQ saya ya, secara IQ akademik saya emang kurang bagus. Itu. Tapi dari situ kita mungkin jadi ini ya, jadi inspirasi buat teman-teman semua. Jadi kalaupun kita merasa nggak pinter ya jangan minder gitu kan. Bukan berarti jangan pinter ya, bukan berarti jangan pinter gitu. Tetap harus itu jadi pengalaman buruk, jangan ditiru gitu. Nah itu kemudian saya mau cerita lulusnya tapi nggak enak tahunnya nggak. Jangan tahunnya jadi aib nanti lulusnya ya. Jadi mendingan saya ngomong masuknya aja, masuk di 95. Kemudian setelah masuk, saya kerja di Tangerang sampai di 2003. Kemudian pindah ke Bogor sampai di 2007, 2006, 2007. Kemudian di Jakarta sampai 2015. 2015, 2017 lah. Sampai di Jakarta sampai segitu. Nah, itu yang kalau pengalaman ya secara fast story-nya seperti itu. Kemudian kenapa kita jadi entrepreneur ya? Kalau bahasa sekarang, kalau bahasa dulu mah kenapa sih jadi pedagang gitu kan? Nah, cuman bahasa sekarang kan jadi entrepreneur. Bahasa kerennya lah. Sekarang kan semua jadi dikeren-kerenin gitu kan. Dagang dibilangnya bisnis gitu. Nah, itu karena jadi keresahan saya dan itu mungkin semua teman-teman di
alumni ATK juga sama, keresahannya hampir mirip dengan saya. Jadi kenapa sih kita itu kayak mindsetnya itu tercetak untuk jadi corporate gitu ya, untuk jadi orang-orang industrial gitu kan. Nah itu yang membuat saya pengen cobalah mentarget. Saya emang dari awal kerja merantau itu juga sudah ada target dalam hidup. Kalau saya nggak mau pensiun di industri, saya pengen menikmati masa hidup saya 30-35 lah maksimum maksimal saya harus sudah bisa keluar dari pabrik dan punya usaha sendiri entah apapun gitu. Nah karena kita itu kuliah di ATK itu kayak udah jadi masuk dalam ini kan sendi hidup kita. Kalau sepatu itu adalah bagian hidup kita ya, alas hidup kita, alasan kita kuliah, alasan kita bekerja, alasan kita jadi pengusaha itu adalah alas kaki gitu kan. Nah itu jadi role hidup saya untuk kenapa harus memulai dari situ. Nah akhirnya di tahun 2017-an, ya 2013 lah, 2013-14 saya memutuskan untuk resign dan memulai usaha sendiri. Akhirnya berkembanglah sampai sekarang ini yang nanti akan kita lanjutkan tips-tipsnya dan lain-lainnya itu sekilas dari saya. Mungkin saya kembalikan dulu. Wah, sangat berkesan dan panjang sekali ya Mr. Geske perjalanannya di ATK ini. Nah, kira-kira mata kuliah atau dosen apa sih yang di Politeknik ATK itu yang paling berkesan menurut Bapak itu? Kalau dosen biasanya yang killer ya yang jadi terkenal itu ya. Bukan killer sih, bukan killer, yang merepotkan orang males gitu loh. Kalau orang-orang yang dulu rajin nggak pernah repot dengan dosen, tapi orang-orang yang males kayak kita itu pemuja kebebasan, pemuja mainan gitu, dosen yang tertib, kitanya males jadinya tuh. Dulu yang paling bagus menurut saya sekarang saya pikir-pikir beliau itu bagus dulu aslinya itu. Pak Dwi Asdono ya namanya ya. Oh iya. Tahu kan? Tahu itu saya juga kesulitan mengikuti ritmenya, tapi ternyata itu bagus ketika kita sudah keluar. Emang ritme seperti itu yang dibutuhkan untuk anak-anak sekarang yang Gen Z ini yang slow living begini kan. Dibutuhkan seperti itu. Itu kira-kira. Lanjut. Baik, Bapak Azam. Saya penasaran nih Pak, jadi tentang brand Getske ini dulunya mulainya itu seperti apa ya Pak gitu, hingga sekarang menjadi sangat besar sekali hingga ekspor ke luar negeri kayak gitu. Mungkin bisa dikasih clue ataupun sejarah perjalanan dari brand Getske ini hingga sampai besar sekarang kayak gitu. Atau mungkin bisa dikasih tips and triknya buat teman-teman yang mau mulai berwirausaha gitu. Oke, baik. Kalau ini untuk spirit ya, spirit buat teman-teman. Kalau kita mau jadi entrepreneur itu paling nggak kita itu menggali diri sendiri dulu. Kita itu di mana sih kuatnya diri kita itu dan performa kita itu ada di mana. Kalau sekarang bahasanya performa branding kita itu ada di mana itu harus kita telusurin dulu. Sering saya diajakin curhat, diajak sharing tentang saya mau memulai usaha itu apa ya. Padahal basically usaha itu sebenarnya dagang. Itu insting awal kita berdagang itu jadi basicnya kita menjadi seorang entrepreneur. Kalau jiwa dagang kita nggak ada, makanya susah jadi entrepreneur itu. Pasti akan jadi pekerja endingnya. Nah ini yang harus kita gali dulu kalau kita pengen di dunia entrepreneur. Kalau kita nawa itu awal, waktu kita lulus SMA aja udah masuk Politeknik ATK itu berarti kita udah berikrar ya kalau kita itu tidak boleh jauh dari sepatu gitu kan dan dunia lainnya, dunia UMKM, dunia itu sebenarnya di situ harusnya dulunya. Tapi ketika kita maunya nyaman ya udah akhirnya masuk di dunia industri. Kemudian jiwa-jiwa bisnis kita mati kalau di dunia industri. Karena nanti tahunya berangkat pagi, jam 7, pulang jam 8, capek, tidur, mati kan. Daya kritis, daya inovasinya kritis. Habis gitu kan. Nah itu yang akhirnya, kenapa tadi kalau balik ke awal saya mengundurkan diri itu, karena saya nggak mau
jiwa dan pikiran saya itu jadi mati nanti ketika di umur 35 ke atas, masa kerja 7 tahun ke atas biasanya sudah udahlah, udah hidup di zona nyaman aja lah gitu kan. Kerja-kerja nanti nunggu pensiun selesai gitu. Begitu aja gitu. Tapi ketika kita wah saya bisa di dunia sepatu ya, saya harus memulai dari situ. Kalau nggak dimulai kapan lagi itu kan. Nah, ini yang mungkin kalau kita karena kita di Politeknik ATK ya kita harus membangkitkan di anak-anak generasi sekarang yang cobalah kita coba rubah mindset lah. Jangan semua seperti kakak-kakak kalian gitu kan. Yang kita harus mulai bangkit, mengejar. Kalau tadi ditanya tipsnya, ya kita balik lagi tadi. Performa branding kita itu apa sih? Kita itu orang sepatu, orang-orang dunia sepatu yang kuat. Seangkatan saya, seangkatan atas saya itu di Adidas, di Nike, di New Balance, tuh jago-jago semua. Bahkan mereka ilmunya lebih jauh, tapi mereka di dunia media, di dunia lain-lain kalah sama yang bukan basicnya sepatu. Influencer sepatu gak ada dari Politeknik ATK, ya kan? Jangankan sekelas itu, sekelas nyuci sepatu aja dari ATK nggak ada. Yang berjiwa entrepreneur malah kita kalah sama Dokter Tirta, ya kan? Nah ini yang kita harus ke teman-teman seangkatan saya, di bawah-bawah saya. Nah ini kita harus mulai menggali. Kita itu kuat kalau di sini ya udah kita kuasain gitu kan. Kita harus kuat dan berani memulai. Kalau kembali tadi, ketika kita ngomong dagang itu sel awal. Jadi kalau saya mau bikin satu produk aja, gampang bikin produk itu. Yang susah kan jualnya. Nah ini yang kita harus belajar dulu. Nggak bisa langsung serta-merta punya brand jualan, nggak bisa. Kecuali yang emang udah kuat secara branding. Ariel gitu ya. Kalau artis Ahmad Dhani, punya follower besar apa, bikin brand tinggal dikelitikin sebentar jadi. Nah kalau kayak kita, follower nggak punya, terkenal enggak, ilmu pas-pasan gitu kan. Tiba-tiba mau bikin sepatu lalu dijual. Siapa yang mau beli? Apa bagusnya? Apa yang bergainingnya kalau kita mau produk ini yang untuk dijual? Nah, paling biasanya kalau saya banyak pengalaman dari teman-teman, rata-rata yang punya brand itu dulunya jualan juga atau distributor. Contoh yang paling besar sekarang sepatu Aero Street aja. Itu dulu juga beliau itu bukan serta-merta lahir bikin sepatu Aero Street, enggak juga kan. Ada sejarah sepatu panjang di diri beliau untuk jadi seperti ini sekarang. Itu ceritanya. Seru Oh, sekali ya, seru Mbak sekali Salsa. ya, sangat panjang, sangat panjang sekali. Lalu Dan kemudian menarik sekali ya. Jadi tadi Pak Zamzam juga menceritakan bahwa di situ adalah yang penting kita harus memiliki jiwa berdagang gitu iya, kan. Nah, untuk Gen Z sekarang mungkin yang sekarang sedang nonton nih di live kita, di situ di Politeknik ATK sendiri itu kita ada inkubator bisnis Pak. Jadi kayak di inkubator bisnis itu mereka akan diajarkan cara berdagang, membuat branding kayak gitu-gitu. Jadi kayak nanti tujuannya adalah untuk menjadi wirausaha seperti itu. iya, mengingat personal branding itu sekarang itu sangat berguna sekali ya dalam apa? Dalam dunia Iya perdagangan. benar. Dengan dunia entrepreneur, personal branding itu kunci. 80% daripada saham itu di situ. Karena personal branding bisa membangun kepercayaan orang lain terhadap kita. Iya, betul. Ya, betul sekali. Tinggal kita cari jalurnya aja karena algoritma itu kan tinggal like dislike dua-duanya itu sama dengan aset algoritma kan. Ada yang mencari jalur dari dislike, ada yang mencari jalur dari like gitu kan banyak gitu kan. Kalau jalur like ustadz dan lain-lain banyak, ada yang dislike artis yang kontroversi dan lain-lain kan dislike. Tapi sama-sama terkenal endingnya kalau hanya nujunya ke situ saja. Nah, ini jadi nanti panjang lah dibahasnya. Mengingat sebuah brandingan nih, aku mau tanya nih, gimana sih brandingan awal Gates Jesus bisa menjadi seterkenal dan go internasional sekarang? Itu gimana sih cara membangun brandingnya? Kalau dari saya kebetulan nggak ada ya basic untuk
kayak teman-teman yang biasa ikut inkubator gitu. Sayanya enggak, cuman kita belajar dari pengalaman. Bahkan GetK sendiri kan sebenarnya kalau secara filosofis nama nggak ada artinya kan. Artinya cuman di GetK udah gitu aja. Itu nggak ada plan, nggak ada apa, jalan dah gitu kan. Nah ini kalau kita ngomongin saya jual sepatu nih ya. Sebenarnya yang Pak bikin terkenal saya pertama bukan sepatu awalnya. Oh, apa Itu tuh Pak? tadi yang kalau saya kejar tadi, kita bukan langsung ke poin materi bisnisnya bukan kan. Jadi awalnya ketika saya keluar nggak bisa kan, kalau bahasa depan saya tadi, serta merta saya bikin sepatu bisa. Kita orang pabrik sepatu bikin sepatu sebagus apapun bisa, tapi bisa dijual nggak gitu kan? Betul, betul, Iya, Itu betul. pertanyaannya. Desainnya bagus-bagus, bikin sepatu oh, dari A sampai Z, dari dikulik apapun anak ATK jago semua itu kan. iya, iya. Nah, pertanyaannya bisa ngejual nggak gitu kan? Ketika kita nggak confident di poin ini, makanya saya coba untuk melambungkan ini pakai apa dulu gitu kan. Satu, kalau tadi mau jadi artis nggak bisa, udah telat. Akhirnya saya coba nerobos awal kan, nerobos awal dulu, masuk lewat jalur ada satu produk. Karena waktu saya keluar itu nggak langsung jualan ya, nggak langsung bikin produk, bikin brand nggak. Waktu itu emang belum terbesit untuk bikin satu produk yang saya jual. Saya hanya pokoknya keluar punya kerjaan lain gitu, yang dikelola sendiri. Nah, akhirnya saya bikin satu produk insole namanya. Insole itu saya suplain ke pabrik-pabrik sepatu. Nah, dari situ kemudian ini yang harus saya naikkan dulu karena waktu saya searching di brand lokal nggak ada sama sekali orang yang jualan insole dulunya. Ya kan, begitu saya bikin terobosan di situ, Qadarullah waktu itu lagi rame-ramenya sneaker ya, brand lokal sneaker. Sebelumnya kan kita nggak kenal nama sneaker itu apa sih gitu kan. Dulu adanya Oxford, Pump, Pot gitu doang kan. Tiba-tiba ada aliran baru ini ya, aliran baru sepatu sneaker apa ini gitu kan. Nah akhirnya booming. Nah di saat itulah banyak review-review sepatu dan lain-lain. Saya masuklah di jualan insole aja, nggak mau jualan sepatu. Pikir saya, insole itu adalah produk yang tidak butuh effort untuk beli. Penasaran aja berani loh. Begitu penasaran lihat video berani beli. Kalau sepatu kan butuh effort untuk beli. Kita searching, sepatu bagus harganya 200. Tuh nunggu gajian gitu kan butuh effort kan. Tapi Iya. kalau install yang harganya cuma 20.000, 15.000 kan nggak butuh effort. Tinggal kita branding aja kan. Begitu mereka keluar di nge-slide di HP apa keluar, install. Coba cuman 15.000 ini cemen gitu kan. Nah, dari situlah saya mulai baru dari brand install itu saya masuk-masuk ke brand-brand lokal dan lainnya, performa branding lah di tahun 2016-2017 tuh. Masuklah naik, begitu di 2018 pas COVID, baru kita launching satu produk sepatu yang waktu itu brand lokal lagi bagus-bagusnya ya. Bagus gimmick, bagus minus produk waktu itu. Waktu itu kan, dipenuhin gimmick loh, dunia persepatuan tuh di tahun itu. Kemudian jalan-jalan sekarang barulah dunia aslinya persepatuan lokal timbul. Teknologi, kualitas nomor satu sekarang. Itu, nah kemudian kadang sesuatu hal itu nggak di-plan. Kalau dibilang kenapa bisa sampai Malaysia gitu ya, nggak diniatin gitu kan, cuma tiba-tiba dari Shopee ada tawaran untuk jualan buka toko di Malaysia, ya udah jualan di sana. Di Vietnam jualan, ya udah gitu. Qadarullah jalan begitu saja gitu loh. Kalau intinya kita harus bersaing. Kalau dulu kita menangnya di harga ya kan di tahun-tahun itu. Kalau untuk sekarang kita harus bertempur di produk dan stylenya. Itu kalau untuk triknya. Kalau di luar negeri itu sekarang gampang ekspor itu sebenarnya ya. Sekarang ada fitur marketplace sudah paling enak. Kalau dulu kan ekspor harus satu kontainer harus apa. Sekarang marketplace kan enggak. Satu pasang aja bisa impor, bahkan baut satu aja dari China bisa datang ke sini. Gitu, Pak. Bu. Oke, Pak Zamzam. Ini
saya sejujurnya penasaran sih. Jadi kira-kira produk atau tren alas kaki apa sih yang sedang booming gitu ya, terutama di brand Getske sendiri itu sekarang lagi melaunching produk apa gitu yang mau akan di launching gitu, mungkin bisa memperkenalkan ke audiens sekitar. Lalu kemudian kira-kira peluang dari brand alas kaki lokal yang ada di Indonesia ini itu kira-kira bisa nggak ya Pak untuk go global gitu seperti brand Getske? Iya. Baik, lanjut. Kalau untuk yang lagi tren sekarang, turn on-nya tinggi ya, turn off sepatu itu fashionnya tinggi sekarang tuh. Nggak kayak dulu. Dulu sepatu Dogmark itu sampai berpuluh-puluh tahun trennya kan. Sekarang cepet banget. Fashion itu cepet. Sepatu itu paling 6 bulan, 3 bulan ganti, 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 ganti. Nah, Iya. akhirnya yang harus, kalau saya ngikutin itu maka habis waktunya, energinya habis. Akhirnya saya udahlah kembali ke produk asal kita, jualan yang identity kita itu. Lainnya bikin sepatu. Sekarang lagi apa kami? Jogging kan? Semua bikin sepatu jogging. Nah, kita udah masih kita konsisten bikin sepatu, bukan running sih, jogging ya. Jogging itu seperti seperti ini nih jogging. Nah, ini jogging yang nggak dipakai running bisa tapi nggak terlalu jauh-jauh amat gitu, nggak kenceng-kenceng amat. Ini juga akhirnya jadi produk andalan sekarang jualan ini. Karena beda, lainnya jualan apa, kita jualan ini. Nah, itu kuncinya ketika brand kita udah dikenal ya. Ketika brand kita udah dikenal. Ada jalur lain, kalau dalam penjualan tadi ada YMV Max itu ya kalau sekarang. Tapi kalau produk kita dari mendem juga habis duit nanti. Tapi kalau brandingnya udah kuat, mau di advertise, mau bahkan saya sampai sekarang nggak pakai iklan gitu kan. Masih santai-santai saja. Oke, Pak Zamzam, ini kebetulan ada pertanyaan nih Pak dari audiens kita. Di sini Mr. Getske bisa di-spill nggak manfaat praktik di perusahaan untuk jadi entrepreneur Pak? Jadi Ini dari yang Bapak ya, jadi di perusahaan, lalu kemudian sekarang jadi entrepreneur gitu, manfaatnya kalau prakerin di perusahaan itu gimana sih gitu, dan itu menjadi sebuah inspirasi nggak untuk langsung bikin brand sendiri kayak gitu-gitu. Prakin itu yang sekarang diadain kalau udah semester 5 itu ya? Iya, Iya, benar magang, magang Ah ini. iya benar. Kebetulan di saya itu kan tiap tahun ada tuh yang Prakin. Nah, ini yang kemarin ada dua utusan dari ATK ke tempat saya, kita diskus banyak ya tentang Prakin, tentang segala hal itu. Ya emang sedikit beda, wajar ya. Nah, kita punya beda pemahaman. Tapi kalau saya kayaknya anak-anak sekarang itu untuk diterjunkan di dunia industri belum siap. Belum siap ya. Ini masukan aja ini dari saya. Anak kuliah biasa di kos santai malam gitaran nongkrong tahu-tahu dimasukin di dunia industri berangkat jam 7 pulang jam 4 berangkat jam 7 pulang jam 8 gitu kan langsung sakit mereka kan. Nah, ini yang kalau saya sih masukannya justru jangan dimasukkan di dunia-dunia begitu dulu karena nanti ini akan merubah mindset juga. Kita kesannya nih anak-anak yang kemarin terakhir magang itu ada 4 orang 5 orang kalau nggak salah. Saya doktrinnya begitu. Kalau kalian kerja di sini, magang di sini, kalau keluar boleh kerja. Tapi syaratnya satu, jangan betah. Kalau kalian kerja betah, nanti timbulnya kalian itu jadi robot, bukan jadi pekerja, bukan jadi entrepreneur. Itu yang saya katakan. Nah, kalau dari Prakin ini ditaruh di perusahaan, ilmunya nggak maksimal sebenarnya di perusahaan. Karena ilmu pun akan berkembang. ATK ngikutin seberapa, di dunia industri udah berapa, udah jauh kemana-mana. Gitu. Ini yang harus dikejar kalau saya sih ada manfaatnya tetap tapi nggak terlalu maksimal ketika anak dari kuliahan dimasukkan ke dunia industri ngikut di pabrik sepatu ngikut di apa itu nggak bisa kata saya. Nah ini pun jadi pengalaman banyak kan ada yang baru sebulan cabut ada yang baru 2 bulan cabut karena nggak bisa mentalitinya nggak masuk itu kalau kalau saya sih Prakin tetap ada manfaatnya cuman lebih kena dulu kayak kalau sekarang banyak kan brand lokal kayak brand-brand lokal itu banyak banget ada berapa ratus tuh brand lokal sepatu nah anak-anak mahasiswa ini kalau bisa malah dimasukkannya di tempat-tempat begitu di tempat brand jadi cara mengelola bisnis sepatu itu kan yang harus dikejar malahan
Kalau ilmu kan di Atika udah cukup lah ini ya. Secara ilmu persepatuan, karena nggak mungkin ngejar ilmu ATK begitu dimasukin pabrik tetap aja jadi nol ya. Nah, kalau dia bekalnya bukan dari dunia teknologi, menurut saya akan lebih bagus malahan. Dari dunia entrepreneur. Oh, dulu pernah magang di brand ini, pernah magang di brand sepatu ini, brand tas ini, itu kan bagus nanti malahan. Kalau dia mau tetap lanjut di pabrik, kan pabrik masih ada fitur training 3 bulan. Itu 3 bulan cukup mereka ngejar waktunya untuk beradaptasi dengan dunia industri. Itu kalau masukan dari saya. Oke, keren sekali ya Mbak ya. Jadi memang jiwa wirausaha sangat luar biasa, dan tadi Pak Zamzam juga menyampaikan bahwa ya kita jangan berlama-lama di industri gitu kan. Kita belajar dari industri, tapi kalau memang di situ memiliki jiwa wirausaha, alangkah baiknya untuk memulai wirausaha seperti itu ya. Benar sekali. Biar nanti juga itu peluang juga untuk memajukan industri di Indonesia seperti Ya, itu. benar sekali. Oke Pak Zamzam, pertanyaan terakhir nih Pak, dan juga untuk teman-teman semuanya di Iya. situ. Kira-kira tips untuk pemula yang mau terjun di industri ataupun bisnis alas kaki ini itu apa? Nah, kalau teman-teman sendiri, viewer kita, nah kira-kira kalian mau jadi wirausaha seperti Pak Azam atau Bekerja di industri. ya mungkin bisa chat di kolom komentar ya teman-teman. Ini langsung saya jawab aja. Ya, Iya, bisa Oke, berbeda. 2 ya. 1 tips kalau di dunia industri, 1 lagi kalau tips di dunia entrepreneur. Ketika kuliah, ketika kita niatnya udah mau di dunia industri, maka syarat utamanya harus pinter. Karena masuk pabrik pasti syarat IPK dan lain-lain kan. Kalau di dunia entrepreneur, syarat utamanya harus banyak teman. Makanya banyak-banyaklah nongkrong, jangan jadi introvert. Jangan, jadilah extrovert gitu kan. Itu kalau mau di dunia entrepreneur. Nggak ada orang entrepreneur itu introvert, pasti extrovert. Pasti banyak bergaul, banyak teman dan lain-lain. Itu kalau di dunia entrepreneur. Kalau di dunia industri bisa introvert. Diem, pinter, masuk ke pabrik, jadi tenaga ahli, berangkat pulang bisa. Hidup seperti itu bisa. Tapi kalau dari kuliahnya emang udah basically dunia entrepreneur, pasti dia nggak mungkin akan introvert, itu nggak mungkin. Nggak akan jadi kalau orang introvert itu kan. Gimana dia mau mengeksplor segala sesuatu. Begitu. Baik, baik Bapak Azam, ini ada satu pertanyaan dari audiens, yaitu menurut pengalaman Bapak saat baru memulai usaha, apakah lebih bijak memaksimalkan penjualan online dulu atau tetap penting punya kehadiran toko fisik sejak awal? Oke. Kita itu masuk di disruption era, ya kan? Ini yang perlu dicatat. Jadi investasi fisik itu kayaknya nggak terlalu deh sekarang itu kan. Sekarang bikin Shopee, kalau ini saya sebut nggak apa-apa, ini bukan di TikTok. Saya bilang di Shopee aja untuk kita masuk di iklan dan lain-lain kan minimum 5 SKU kalau nggak salah. Nah itu kan 5 SKU nggak perlu punya rak begini, nggak perlu nyewa ruko, nggak perlu macam-macam kan. Ya, Nah, berarti awalnya kita harus ngulik di jalur perdagangannya dulu. Ya kan? Kalau zaman dulu orang mau ngejual produk rotan berarti harus tahu jalur rotan kemana, dijualnya di mana, di produk apa. Nah, sekarang kalau kita mau jual sepatu berarti jalurnya di dunia medsos, di dunia marketplace. Nah, ini kuasain dulu di situ. Karena ada pepatah lucu nih dari dulu. Teman-teman tuh ketika kita menguasai dunia marketing, itu kayu goreng aja bisa dijual gitu. Kalau kita menguasai dunia marketing. Nah, ini kalau ditanya berarti disitulah kita yang harus fokusnya. Ngejarnya tetap belajar di dunia marketplace dulu. Baru kita ngembangin produk. Seperti itu. baik, terima kasih atas jawabannya Bapak, sangat luar memuaskan, biasa sangat luar sekali. biasa sekali. Baik, Bapak boleh kami mengajukan pertanyaan lagi dari audiens? Silakan. Mumpung udah pada pulang santai jadi di kantor ini. Ya, pertanyaan terakhir. Oke. Pak, kira-kira tantangan Anda sebagai entrepreneur melihat market sepatu yang naik turun itu
banyaknya di brand sepatu yang bermacam-macam tahun ini tuh seperti apa ya Pak di situ? Apalagi sekarang kondisi pasar juga lagi tidak menentu gitu. Iya. Lalu gimana cara Bapak Iya. memain gitu ya? Tantangannya banyak kalau dibilang tantangannya. Makanya kalau bisnis jangan terlalu mikir tantangan, mikir hasil aja. Kalau mikir tantangan nggak jadi bisnis nanti. Wah, males dulu lah, mau ngapa-ngapain males lah gitu kan. Mau jualan sepatu harganya hancur. Mau jualan ini itu udah bagus-bagus import. Mah udahlah nggak jadi. Jadi mendingan jangan ngomongin tantangan, mendingan ngomongin yuk kita mulailah kapan gitu kan. Ya, Begitu. Kalau tantangannya banyak nggak bisa disebutkan dengan kata-kata. Sedih gitu kan. Belum regulasi pemerintah, belum macam-macam. Ngomongin regulasi pemerintah lebih parah lagi. Tapi ada sisi baiknya yang kita jadi positive thinking ketika berbisnis. Ada beberapa hal yang kita bisa mainkan. Kita punya superiority ya. Kita orang lokal lagi gencar kampanye brand lokal, bagus. Kemudian ada beberapa kebijakan kayak di pemerintah sekarang keluar di PP berapa itu yang ASN itu udah nggak harus pakai sepatu kulit lagi. Nah, itu pasar besar di brand lokal. Boleh pakai sepatu sneaker asal warna hitam, ya kan? Nah, itu kalau ngomongin jangan tantangannya aja nih, ngomongin positifnya. Kalau tantangan banyak tadi itu ya. Kalau tantangan banyak sekarang dumping apa udah banyak lah, tinggal searching. Begitu. baik. Terima kasih Bapak Azam atas jawaban dari pertanyaan terakhir. Sangat luar biasa Sangat sekali luar ya. Jadi biasa kita memang sekali. kalau memang mau berwirausaha mindsetnya harus mulai seperti kayak Pak Azam Iya, nih. jangan cuma tantangan aja nih yang dipikirin. Pokoknya lakukan aja dulu gitu ya Pak Iya, ya. Pak. Jadi kayak oke kita coba Iya, betul. gitu kan. Confident dulu, jalan dulu lah gitu. Fightingnya sangat luar biasa Iya. nih teman-teman yang mau berwirausaha mungkin bisa memulai dari situ gitu ya. Baik, Pak Azam, eh, karena sudah di penghujung acara, kita tutup dulu live hari ini ya. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata dari kami, Pak Azam, dan juga di sini kami ingin menjelaskan Politeknik ATK Yogyakarta itu Memiliki tiga tiga prodi. prodi, yaitu yang pertama ada teknologi pengolahan kulit, yang kedua teknologi pengolahan produk kulit, yang ketiga yaitu ada pengolahan produk karet dan plastik. Betul. Untuk bisa teman-teman bisa follow Instagram kami di Politeknik ATK ataupun di web kami di politeknikatkAC.id. Atau bisa saja langsung kalau misalnya mau mendaftar di Politeknik ATK nih, kalian klik aja di situ jarvis.politeknikatkAC.id. Dan jangan lupa untuk follow dari Instagram Getske ya, teman-teman. Ya. Nah, Sobat ATK dan Getske Lover, gak kerasa kita udah ngobrol banyak banget dengan Mr. Getske, mulai dari cerita awal Getske berdiri sampai tembus ke pasar global. Wah, keren sekali Mr. Getske. Oke teman-teman, mungkin bisa beri applause ataupun love dulu sebelum kita menutup live hari ini. Iya. Dan jangan lupa untuk follow Politeknik ATK dan juga Getske, biar gak ketinggalan info dan promo lainnya. Sampai ketemu di live selanjutnya. Stay tune, stay creative, inspiring, stay lokal, stay global. See you.